Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami dari kelompok 2 ingin mengucapkan terima kasih dan salam hormat kami kepada Bapak Judi Prabowo SEMP selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Kontemporer yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil analisis kami dalam penyelesaian masalah terkait rekrutmen dan seleksi pada karyawan PT Abadi. Sebelumnya, izinkan kami, kelompok 2, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angelina dengan akhir NIM 081, lalu ada rekan saya Anissa Septi Rahayu dengan akhir NIM 148, dan juga ada Sopa Aulia dengan akhir NIM 149. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan terkait bab pendahuluan. Yang pertama ada kasus. Dalam rangka pengembangan usaha, tahun ini dibutuhkan seorang sekretaris di divisi pemasaran. PT Abadi segera memanggil para pelamar yang telah tersedia di database perusahaan untuk mengikuti seleksi. Tahap akhir proses seleksi dengan sistem gugur adalah wawancara. Manajer SDM membentuk tim pewawancara yang terdiri dari 2 orang stafnya, yaitu ada Ibu Susi dan juga Ibu Lia. Ibu Susi berlatar belakang sarjana manajemen, sedangkan Ibu Lia sarjana kimia. Manajer SDM sangat percaya akan kinerja mereka, walaupun salah satu dari pewawancara adalah bukan ahlinya, yaitu Ibu Lia yang sarjana kimia. Tetapi mudah-mudahan dapat di-backup oleh Ibu Susi yang sarjana manajemen, sehingga hasil wawancara tersebut diharapkan akan dapat memilih kandidat sekretaris yang terbaik bagi perusahaan. Jumlah kandidat ada 16 orang untuk memperebutkan satu jabatan sekretaris. Wawancara dilakukan dalam waktu 2 hari, dimulai dari jam 8 pagi dan berakhir pada jam 5 sore, dengan istirahat pada jam 12 siang sampai jam 1 siang. Artinya 8 pelamar akan dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari. Kedua pewawancara secara bersama-sama diberi waktu 1 jam untuk mewawancara pelamar satu persatu dalam sesi wawancara kelompok. Setiba di rumah pukul 7 malam, Ibu Susi mulai memikirkan apa yang telah dilakukannya pada saat melakukan wawancara tadi, sebagai evaluasi sekaligus persiapan wawancara lanjutan esok hari. Ia merasa terkejut karena ternyata wawancara untuk pelamar terakhir hanya dilakukan selama 30 menit, karena pelamar keempat terlampau lama diwawancarai, yaitu sekitar 90 menit. Selanjutnya, selain itu, pada saat pelamar ketiga diwawancarai, Ibu Susi ternyata tidak ikut mewawancarai karena meminta izin keluar untuk satu keperluan. Hal lain yang membuat Ibu Susi kebingungan adalah tidak adanya catatan rinci hasil wawancara untuk tiap pelamar, sementara untuk mengingat apa yang telah ditanyakan dan apa jawaban dari tiap pelamar, ia merasa sudah lupa. Untuk menelpon Ibu Lia dan menanyakan masalah ini, tentu saja Ibu Susi merasa malu karena ia sudah terlanjur dianggap sebagai pewawancara yang lebih siap dibandingkan dengan rekannya dan justru diharapkan dapat memberikan ilmunya pada juniornya. Yang selanjutnya ada pertanyaan dari kasus tadi. Yang pertama, kesalahan apa saja yang dilakukan dalam proses wawancara sebagai salah satu proses seleksi calon karyawan pada PT Abadi? Yang kedua, bagaimana mekanisme proses wawancara dalam seleksi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Anissa Septi Rahayu dengan di belakang 148. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai rekrutmen. Penarikan atau rekrutmen adalah suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan tambahan pegawai yang melalui tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan pegawai, menentukan kebutuhan pegawai yang diperlukan perusahaan, proses seleksi, penempatan, dan orientasi pegawai. Baik, selanjutnya mengenai metode rekrutmen. Yang pertama yaitu rekrutmen internal yang terdiri dari job posting dan job bidding, referensi pegawai, rencana suksesi atau penggantian. Yang kedua yaitu rekrutmen eksternal yang terdiri dari iklan surat kabar, televisi, radio, dan lain-lain, rekrutmen melalui internet, agen tenaga kerja, pemerintah dan swasta, perusahaan pencari eksekutif, rekrutmen melalui acara khusus, dan rekrutmen di perguruan tinggi.
Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai seleksi. Seleksi adalah proses identifikasi dan pemilihan orang-orang dari sekelompok peramar yang paling cocok atau paling memenuhi syarat untuk jabatan atau posisi tertentu. Selanjutnya, untuk pendekatan seleksi terdiri dari yang pertama pendekatan sistem gugur, yaitu peserta mengikuti sejumlah tes dan harus lulus tes satu persatu secara berurutan. Jika gagal di satu tahap tes, maka tidak perlu mengikuti tahap tes berikutnya. Yang kedua yaitu pendekatan sistem kompensasi. Peserta mengikuti seluruh tahap seleksi atau seluruh tes yang diberikan. Kelulusan peserta ditentukan dengan mengevaluasi nilai atau hasil seluruh tahap atau tes itu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai wawancara. Wawancara adalah percakapan yang mempunyai tujuan tertentu yang melibatkan pertukaran informasi antara pewawancara dan juga pelamar. Selanjutnya untuk jenis wawancara, yang pertama wawancara terstruktur. Wawancara yang dilakukan dengan pedoman wawancara dan struktur atau kerangka pertanyaan yang jelas. Setiap wawancara mengajukan pertanyaan dengan pola atau struktur yang sama kepada setiap pelamar. Yang kedua yaitu wawancara tak terstruktur. Wawancara yang dilakukan tanpa pedoman wawancara dan tidak menggunakan struktur atau kerangka pernyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sofa Aulia Putri dengan NIM akhir 1149. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan kasus yang telah dianalisis oleh kelompok saya. Yang pertama, ada kesalahan yang dilakukan dalam proses wawancara sebagai salah satu proses seleksi adalah calon karyawan pada PT Abadi adalah yang pertama ada kesalahan yang pertama yaitu pada salah satu pewawancara PT Abadi bukan merupakan sarjana manajemen, melainkan sarjana kimia, sehingga ia tidak mengetahui bagaimana seharusnya proses wawancara yang benar itu seperti apa, dan menyebabkan waktu wawancara pelamar keempat melampaui batas yang seharusnya. Karena salah satu pewawancara yang merupakan sarjana manajemen yang juga lebih siap dibandingkan dengan rekannya meminta izin keluar untuk satu keperluan, sehingga membuat rekannya itu menjadi pewawancara sendiri. Karena ia bukan dari sarjana manajemen, ia melakukan kesalahan tersebut. Lalu, kesalahan yang kedua yaitu salah satu pewawancara meminta izin untuk satu keperluan saat proses wawancara sedang berlangsung, dan itu perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya saat proses wawancara ia tidak diperkenankan untuk pergi, kecuali alasan tersebut merupakan alasan yang mendesak. Padahal ia justru merupakan pewawancara yang lebih siap dibandingkan dengan rekannya, dan dapat memberikan ilmunya bagi juniornya. Lalu, kesalahan yang ketiga, pada saat proses wawancara sedang berlangsung, Ibu Lia tidak mencatat hasil wawancara yang rinci untuk setiap pelamar. Sementara, untuk mengingat apa yang telah ditanyakan dan apa jawaban dari tiap pelamar, ia sudah merasa lupa. Kesalahannya tersebut melanggar salah satu proses wawancara, yaitu dalam kesalahan waktu evaluasi. Karena dalam tahap ini seharusnya pewawancara itu mencatat jawaban spesifik dan kesan-kesan umum tentang pelamar. Lalu selanjutnya, bagaimana mekanisme proses wawancara dalam proses seleksi agar PT Abadi dapat mencapai tujuannya? Menurut Marwan Syah, tahun 2019, halaman 139, proses wawancara yang baik itu adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, membuat struktur wawancara karena dapat membantu pewawancara mengajukan pertanyaan yang lebih konsisten dan relevan dengan persyaratan pekerjaan yang memuat kegiatan. Yang pertama, didasari pertanyaan atau tugas pekerjaan. Yang kedua, menggunakan pertanyaan pengetahuan seputar pekerjaan, situasi atau perilaku pelamar untuk memperoleh jawaban atau tanggapan pelamar. Lalu selanjutnya, latih pewawancara. Lalu selanjutnya, menggunakan pertanyaan yang sama untuk semua kandidat. Selanjutnya, menggunakan rating scale untuk menilai jawaban. Selanjutnya, gunakan sejumlah pewawancara atau panel pewawancara. Selanjutnya, bila mungkin, gunakan formulir wawancara terstruktur. Lalu, yang terakhir adalah mengendalikan wawancara.
Lalu yang kedua yaitu melakukan persiapan. Maksudnya pewawancara mempelajari lamaran, deskripsi jabatan, dan sebagainya. Lalu selanjutnya menciptakan atau membangun suasana atau hubungan baik dengan pelamar. Langkah ini dilakukan antara lain dengan cara memulai tepat waktu, mengajukan pertanyaan ringan, dan menggunakan bahasa tubuh misalnya senyum, jabat tangan, postur yang santai. Lalu selanjutnya melakukan pertukaran informasi atau percakapan. Selanjutnya menutup wawancara dapat diakhiri dengan isyarat bahasa tubuh, memberikan kesempatan bertanya kepada pelamar, memberi informasi tentang langkah atau proses berikutnya. Lalu yang terakhir adalah evaluasi. Dalam tahap ini, wawancara mencatat jawaban yang spesifik dan kesan-kesan umum tentang pelamar. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.